warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin ikhwanullah, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memanfaatkan waktu sejenak antara maghrib dengan isya untuk taklim berkaitan dengan tentang masalah-masalah hukum di seputar pelaksanaan ibadah kurban. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang keistimewaan ibadah untuk umatnya Rasulullah, salah satu dari sekian banyak ibadah yang dihadiahkan oleh Allah yang memiliki pahala besar adalah kurban. Dan dari semua ibadah yang diperintahkan, kurban juga termasuk salah satu ibadah yang paling cepat sampai pahalanya. Karena kurban ini adalah satu ibadah yang sebenarnya dasar awalnya kan dari Nabi Ibrahim. Ketika diperintahkan untuk mengkurbankan anaknya Ismail. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu diberi gelar oleh Allah dengan Khalilullah, orang yang termasuk dalam kekasih Allah. Kenapa? Salah satu amalan Nabi Ibrahim itu tidak akan pernah makan ketika sudah menghidangkan makanan kecuali ada orang yang dia temani makan. Jadi biasa kalau hidangan sudah dihidangkan, kemudian tidak ada dia temani makan, maka dia akan mencari orang. Dia cari fakir miskin, anak yatim, berjalan bahkan sampai bermil-mil hanya untuk mencari orang, supaya ada yang dia temani makan. Dan anehnya Nabi Ibrahim itu dalam riwayat, kalau dia mau makan, dia harus suapi dulu orang yang dia temani itu, baru dia makan makanannya. Apa yang menjadi keberkahan dari situ? Ternyata Nabi Ibrahim itu tidak akan memasukkan makanan dalam tubuhnya kecuali dia sedekahkan. Dan hikmah yang dia dapatkan itu dibakar tapi tidak terbakar. Makanya Nabi Ibrahim itu dibakar selama 40 malam. Tapi api itu tidak mau membakar. Jadi sebenarnya kalau kita mau ambil analogi sederhananya, ini kan banyak peristiwa yang terjadi, Pak. Termasuk ketika ada kebakaran di Sidrap itu yang di Lisa, itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Sampai ratusan rumah itu terbakar, kecuali ada satu rumah yang tidak terbakar. Itu satu-satunya rumah yang tidak terbakar. Itu karena mereka itu 4 kali mengeluarkan sedekah untuk rumahnya, baru dia tinggalkan. Dan itu atapnya atap alang-alang tapi tidak terbakar. Pohon kelapa yang ada di sekitarnya habis, rumah semua itu habis, tapi rumahnya tidak terbakar. Ada juga jamaah saya itu di Kolaka Utara, begitu juga. Api itu lewat di atas atapnya tapi rumahnya tidak terbakar. Tapi depan, belakang, kiri, kanan, pasar itu terbakar. Sehingga apa sebenarnya hikmah yang kita ambil dari situ? Bahwa Nabi Ibrahim itu ketika ada sesuatu yang kita mau makan atau sesuatu yang kita ambil, yang awalnya kita sedekahkan dulu, itu akan terbebas dari musibah. Jadi api itu tidak mau membakar tubuhnya Nabi Ibrahim, karena daging yang melekat pada diri Nabi Ibrahim itu adalah daging yang berasal dari makanan yang dimakan, yang selalu disedekahkan sebelum dia makan. Itulah orang tua dulu kita, sehingga dia banyak memelihara kucing.
Setiap mau makan dia kasih makan kucingnya. Itu sebenarnya amalan sederhana tapi sangat luar biasa, Pak. Orang tua kita dulu kasih istilah kalau penjual itu mula balu. Kan ada istilahnya mula balu. Setiap pembelian pertama karena kemudian kita dapatkan rezeki, langsung ambil dari salah satu, dari sedikit, sebagian saja, tidak usah semua. Misalnya kita dapat, ada orang membeli sesuatu mungkin 10.000, kita ambil 2.000 langsung kita sedekahkan. Itulah yang dimaksud dengan mula balu. Iyo puidi irako otai napai taro. Itu keliru betul itu, Pak. Itu kesalahan. Padahal yang pertama itu langsung disedekahkan, dititip kepada Allah, baru dikasih tahu bahwa rezeki yang pertama kau berikan kepada aku titip kembali kepadamu ya Allah. Tidak ada orang yang hancur usahanya melakukan itu. Dan itulah pembuka pintu rezeki dan penolak bala yang paling cepat. Dan ini banyak orang tidak tahu, Pak. Nisabami maka dah mula balu tapi dia tidak paham. Narako tapi napa nasilikam. Ini kan jadi masalah. Tapi tidak jadi sini toh. Harus diluruskan. Agama ini kalau orang salah keliru memahami itu fatal itu. Berkaitan dengan Nabi Ibrahim, itu ada beberapa peristiwa di situ, Pak. Termasuk anaknya Ismail ketika disuruh oleh Allah untuk disembelih, untuk dikorbankan. Kan sebenarnya Nabi Ibrahim itu memang pernah mengucapkan sesuatu karena tanda kedekatan diri kepada Allah. Karena pernah berkorban 100 ekor unta, 1000 ekor kambing sendirinya. Jadi kemudian malaikat bertasbih mengatakan sungguh dermawan hamba Allah ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalau seandainya saya punya anak, nah Allah minta untuk dikurbankan demi mendekatkan diri kepadanya, maka pasti aku akan kurbankan. Karena memang dia belum punya anak. Gampang memang ngomong karena belum punya anak. Iya. Ada juga biasa orang begitu, kalau saya punya mobil nanti ku antar kok, pada setelah ada mobilnya dia selalu naik motor. Ada begitu, tapi tidak ada jadi sini. Pada saat anaknya sudah ada, ternyata Allah mengingatkan nasarnya itu Nabi Ibrahim. Dan dia tunaikan. Dan pisau itu saya ambil kesimpulannya saja. Pisau itu kan tidak tumpul, Pak. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, itu kan pisau tidak bisa mengiris lehernya Nabi Ismail. Bukan pisaunya yang tidak tajam, bukan pisaunya yang tumpul. Karena Nabi Ibrahim kan membelah batu sehingga batu itu bisa terbelah. Nak betangnya ku batu, nak dua batu, artinya kan tajam. Artinya apa? Pisau itu kan sifatnya mengiris. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, itu akan hilang. Ini rahasia ulama sebenarnya, Pak. Kita bongkar ini. Ini kalau orang paham betul ini luar biasa. Itu ada kisahnya Guruta Kiai Jablunguin Yusuf kali Sidendrek dengan Pak Kahar Musakkar ketika dikepung oleh tentara, kemudian ditembak. Dipisahkan dari momok hitam itu pasukan pengawal pribadinya, kemudian ditembak dengan jarak hanya sekitar 7 meter. Itu dikepung dengan satu peleton. Guru Kiai Muin Yusuf dengan Guru Pak Kahar Musakkar itu ditembak itu dengan jarak 7 meter dengan satu peleton tentara, itu tidak apa-apa. Apa yang dia pakai? Bukan baca-baca, Pak. Ketika ditanya Pak Kahar, apa yang kau pakai sehingga topimu, pakaianmu rusak tapi tubuhmu tidak apa-apa? Dia mengatakan, ketika saya melihat senjata itu tadi ditodongkan, di dalam hati saya langsung muncul mengatakan bahwa senjata itu buatan manusia, sedangkan tubuhku ini Allah yang buat. Tidak mungkin lebih hebat buatan manusia daripada buatan Allah. Ini lo nak pakai, itu keyakinan, Pak. Maka dia harus senjata tahu mi maki buah ini watak kali ku pong Allah Taala masa ya se senjata pakai buah na rupa tahu nak buah na pong Allah Taala. Ini tapi ini keyakinan, Pak. Kalau tidak diyakini itu fatal itu. Wah itu. Kalau Guru Tekimuin kan ditanya,
Iya, kau apa yang kau pakai? Guru Kimuin dengan simpel hanya menjawab katanya begini. Ketika melihat senjata tadi ditodongkan, saya meyakini bahwa walaupun semua orang di dunia ini berkumpul ingin merusak saya, tapi Allah tidak mengizinkan, itu tidak akan mungkin. Itu aja kuncinya, Pak. Jadi tidak ada baca-bacanya, cuma tawakal. Dalam masalah ibadah, ini pokok dipakai sebenarnya. Dalam semua ibadah, termasuk orang yang mau berkurban itu, Pak. Kalau hitung-hitungan dunia, itu dia menganggap rugi itu. Bayar 2 juta lebih, baru berkurban. Kalau beli daging, palingan 200.000 sudah cukup. Nah begitu. Kalau hitung-hitungan. Tapi panitia pintar, Pak, karena dia tulis di situ, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Lan yakrabanna musallana, jangan kau mendekati rumah Allah. Jadi Nabi itu mengatakan begini, dia kasih tahu kita, wahai umatku, siapa yang mampu berkurban tapi tidak berkurban, kasih tahu supaya tidak usah dia dekat dari masjid. Tidak usah datang ke masjid lah. Saking jengkelnya Nabi itu kalau orang mampu berkurban dan tidak berkurban. Biasa juga ada orang mengelak dan bilang, mana yang dimasuk mampus tas? Guru tak pernah bilang almarhum, guru tak paksa nasi baca almarhum. Amagafurlah. Maka daya kong katau matolek surya 2 buku sieso. Nah karena itu lalang. Kalau rokoknya 2 bungkus 1 hari, suruh berkurban. Tapi sebenarnya kan begini, memang ada waktu-waktu itu kita susah punya uang. Tapi kalau kita nanti mau kumpul, kalau masuk bulan kurban, mestinya kita kalau bisa kurban patungan, apa namanya, arisan, tidak masalah toh. Apalagi kalau penjual bisa, Pak, bayar saja 200.000 per bulan, bisa. Itu kan sudah 2.400.000 ya. Oh itu kan sekarang ada 2 juta, Pak. Kalau orang berkurban sekarang 2.200.000 itu sudah ada. Ya. Kalau sapi 7 orang masuk 1 ekor sapi. Itu kan umurnya sapi itu kalau kurban itu 3 tahun. 2 tahun lebih. Kalau 2 tahun 1 bulan itu sudah masuk. Yang penting 3 tahun, artinya masuk ke tahun ketiga. Kalau kambing ya 2 tahun, artinya 1 tahun lebih. Kalau unta kan tidak ada di sini 5 tahun kalau unta, karena di sini tidak ada unta. Hanya sapi dengan domba dan kambing. Itu aja. Kalau sapi bisa 7 nama. Bukan 7 orang, tapi 7 nama. Bedakan ya. Kalau 7 orang, berarti 7 orang saja masuk. Kalau 7 nama, itu bisa 50 orang. Maksudnya, misalnya saya berkurban. Itu 1 nama, Muhammad Yusuf. Tapi saat saya berkurban, saya niatkan kurban ini untukku, istri dan anak-anakku. Itu boleh. Tapi saya mendapatkan pahala kurban sunnah, kan ada 2 itu dalam hukum agama. Ada namanya sunnah kifayah, ada sunnah ain. Jadi yang masuk namanya itu mendapatkan sunnah ain. Yang diikutkan itu gugur sehingga dia mendapatkan sunnah kifayah. Jadi begitu. Tapi kalau mampu 2-2, ikutkan 2-2 suami istri. Kalau hanya 1 mampu, suami yang disuruh atas nama, istri dan anaknya nanti diikutkan. Karena Nabi kalau berkurban begitu. Kambing ini untuk Muhammad, istri dan anaknya. Itu jadi Nabi ikutkan itu. Berapa istrinya Rasulullah? Tambah anak berapa? Makanya dalam 1 nama itu bisa 20 orang masuk, Pak. Tapi jangan sebut satu-satu. Si anu. Tidak. Hanya istri dan anak-anakku. Artinya yang masuk dalam tanggungan kita. Kalau sudah meninggal, tidak boleh campur. Tidak boleh masuk dalam diikutkan karena sudah terpisah. Begitu. Jadi istri itu selama dia hidup bisa, kecuali pisah. Nah, itu lain lagi. Nah,
Jadi anak-anak kita ikutkan. Tapi kalau semua mampu, dalam fikih itu Imam Syafi'i hanya memberikan syarat anak yang sudah balik itu baru sunnah untuk berkurban. Tapi yang belum balik itu tidak. Untuk Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa ketika anak walaupun belum balik, kalau dia mampu berkurban maka tetap sunnah muakkadah dia berkurban. Walaupun nanti Abu Hanifah itu kan mengatakan kurban itu wajib, Pak. Abu Hanifah itu mewajibkan kurban, bukan sunnah. Karena dia berdasar pada surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di situ kan kuncinya itu perintah Al-Qur'an. Sehingga dia mengatakan wajib. Karena Imam Abu Hanifah belum menemukan hadis bahwa kurban itu sunnah untuk umatku. Wajar. Makanya nanti jumhur ini yang kebelakangkan, Abu Hanifah kan lahir di Irak tahun 80 Hijrah. 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Itu di Irak. Jauh dari Madinah. Dan belum ada kitab hadis. Yang menulis kitab hadis pertama itu kan 8 ribuan hadis. Itu kan Imam Malik. Makanya disebut Al-Muwatta Malik. Itu kitab hadis pertama tertua. Kitab hadis kedua belakangan itu kan Ahmad bin Hanbal. Sunan Ahmad bin Hanbal itu. Kemudian Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian di belakangannya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari kan tahun 1996, tahun 196. Jadi 196 Hijrah dia lahir. Kalau Imam Muslim itu tahun 202. Jadi 200 tahun meninggalnya Nabi baru lahir Imam Muslim. Hadisnya pun tidak banyak yang dia riwayatkan. Kalau Imam Bukhari itu hanya 7 ribuan. Kalau Imam Muslim itu kan hanya 9 ribuan. Jadi kalau digabung hanya 106 ribuan. Nah orang bisa berfatwa itu Pak untuk memiliki mazhab, untuk bermazhab itu dijadikan sebagai mursyid dalam mazhab kategori fikih ini, itu harus tahu 500 ribu hadis Nabi. Jadi kalau ada penceramah datang ke sini ceramah langsung dia bilang, menurut saya selama dia belum menguasai 500 ribu hadis Nabi, hati-hati. Kalau dia mengatakan menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, menurut Abu Hanifah itu wajar. Karena ulama ini tahu 500 ribu hadis Nabi. Dan dijadikan sebagai patokan dalam fikih. Wajar. Tapi kalau dia mengatakan menurut yang saya pahami dalam ini, wah itu fatal itu. Itu ilmunya hebat. Berarti dia sudah tahu 500 ribu hadis Nabi. Hafal Quran 30 juz. Mampu menafsirkan. Tapi kalau hanya di laptop dia lihat hadis dah hafal, itu fatal itu. Jadi makanya orang yang selalu teriak kembali kepada Al-Quran dan hadis itu ucapannya benar. Tapi itu bisa jadi musibah kalau orang tidak tahu hadis disuruh kembali. Makanya ada orang itu tidak usah kaji hadis, cukup ikuti penjelasan ulama. Ada. Sama kalau kita masuk ke warung, tidak usah tanyakan ini nasi goreng apa bumbunya, makan saja. Karena sudah kau pesan nasi goreng. Kan begitu. Jadi Imam Syafi'i itu sudah meramu agama sesuai dengan penjelasan Al-Quran dan hadis. Ketika ditanya satu persoalan, Imam Syafi'i itu pernah menghatamkan Al-Quran 360 kali baru dapat hukumnya. Ketika ditanya fikih, dia tidak jawab. 360 kali dia khatamkan Quran dalam sholat istikharah. Baru dia bisa temukan bahwa ini hukum yang dipakai untuk masalah ini. Itu ulama. Sekarang ini tidak, dia potong-potong ayat baru pintar bikin-bikin. Itu yang fatal. Makanya saya sering dibully tuh Pak, mengatakan ini ustaz tidak punya dalil karena selalu kamu kata ulama. Saya bilang saya lebih selamat Pak. Kenapa? Nanti kalau ditanya sama malaikat, kenapa kau pakai ini? Saya bilang tanya Imam Tasyafi, dia yang bilang. Selesai. Saya persoalan selesai. Kalau yang menurut saya itu nanti kau ditahan di pintu itu, ditanya dulu beraninya kau mengeluarkan fatwa di mana kau ambil dasar. Sudah. Makanya ulama kita dari dulu itu selalu mengatakan ikuti Imam Malik, ikuti Imam Tasyafi. Kenapa? Karena ini ulama yang kapasitas keilmuannya dan diakui jutaan ulama. Nah, itu jadi bukan orang biasa. Makanya kita mesti bertaklid kalau yang begitu. Mesti bertaklid. Sama dengan makanan tuh. Kalau pergi ke pesta makan kambing, tidak usah tanyakan bilang apa bumbunya ini, mericanya dari mana. Tidak usah, makan saja.
Yang boleh mempertanyakan itu tukang masaknya. Nah, saya ini pengantar. Atau sama nih kalau di warkop, ada yang mengantar kopi, ada yang mengantar makanan, ada yang masak, ada yang makan. Jamaah itu silahkan makan. Ustaz yang mengantar. Yang tukang masak itu ahli fikih. Nah, kan begitu. Jadi saya itu pengantarnya. Jadi kalau pendapat saya yang saya sampaikan salah, jangan protes saya, nanti protes Imam Syafi'i. Itu kuncinya. Makanya ulama dari dulu begitu. Kita di NU Pak begitu. Makanya mazhabnya 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Makanya dalam masalah kurban selalu dipakai itu. Makanya pendapat saya itu, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, Imam Malik mengatakan sunnah muakkadah. Cuma Imam Malik ada sedikit pendapatnya lain Pak, dari ulama yang lain. Mana? Dia mengatakan 1 ekor sapi itu hanya untuk 1 orang, bukan 7 orang. Itu Imam Malik. Jadi siapa tahu engkau matu pacara malu ke masjid kita maka iya kau sapi cili mi tahu. Maka kadang kasih pendapat baru. Ternyata pendapat baru. Pendapat memang Imam Malik itu. Dia mengatakan untuk 1 ekor sapi itu untuk 1 orang saja. 1 ekor kambing juga untuk 1 orang. Bukan 7 orang kalau sapi. Itu Imam Malik itu. Tapi ulama yang lain sepakat mengatakan untuk 1 ekor sapi itu bisa 7 orang. 7 nama itu. Jadi patungan toh, kurban patungan. Ada juga tadi yang tanya saya tuh di WA itu SMS, Pak Ustaz, bisakah orang berkurban kalau belum diakikah? Saya bilang kenapa tanyakan lagi akikah orang? Kau sudah tua. Kenapa baru kau tanyakan kurbanmu, akikahmu, nanti mau orang mau berkurban? Sebenarnya ini orang Pak, cuma dia mau melakukan 1 penyembelihan dan 2 dia mau masukkan. Tahu sekei. Itu mudah-mudahan tidak hadir di sini. Ya, tapi sebenarnya dalam kaidah hukum kurban dengan akikah itu enggak campur. Kurban itu disunnahkan karena kelahiran, sedangkan kurban disunnahkan karena Idul Adha dan hari tasyriknya. Jadi akikah tidak terikat oleh waktu, sedangkan kurban terikat oleh waktu. Ada juga biasa masalah Pak. Makanya kalau orang belum akikah, dia mau berkurban, tidak masalah. Silakan berkurban. Bahkan ada ulama mengatakan sembelihan kurban bisa sekaligus diniatkan untuk akikah. Tapi ini diperdebatkan Pak. Kenapa? Dia mengatakan kalau sunnah kan bisa. Kecuali kurban munasar itu tidak boleh. Karena kurban nasar itu wajib. Dan kurban nasar itu cuma 1 bagian, hanya sedekah. Tidak boleh lari ke orang kaya. Kan bagian daging kurban kan terbagi 3. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk sedekah, sepertiga hadiah kepada sahabat. Hadiah ini bisa dikasih orang kaya, bisa dikasih non-muslim. Untuk sedekah itu yang bisa dipakai fakir miskin, tetangga, anak yatim bisa dipakai. Dikasihkan untuk yang mengelola kurban bisa dikasih. Untuk sepertiga untuk kita, itulah yang kita ambil untuk kita masak dan kita makan sama-sama dengan keluarga di rumah. Itu boleh. Kecuali kurban nasar. Kalau nasar, sedekahkan semua. Orang kaya tidak boleh dikasih. Kalau orang miskin dapat bagian kurban, daging kurban, boleh dia jual. Boleh dia masak, boleh dia simpan, boleh dia jual, boleh dia sedekahkan. Kalau orang kaya dikasih bagian daging kurban, tidak boleh dia jual. Hanya boleh dia makan. Itu aturannya. Pak angkat tahu sogi ya lihat daging karo badan saya lebih baru ini kamu. Itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Ini. Apakah daging kurban boleh bermalam? Di awal-awal berkurban, perintah kurban itu Nabi tidak membolehkan lebih dari 3 hari. Sehingga binatang kurban, daging kurban itu harus dibagikan cepat. Dan dibagikan dalam keadaan mentah, jangan dimasak. Itu sunnahnya. Kalau akikah, sunnah dimasak baru dibagikan. Kalau kurban, sunnahnya dibagikan mentah. Jadi, tapi setelah banyak orang berkurban, Nabi membolehkan untuk disimpan. Jadi ini hadis berlaku sepanjang masa. Ketika misalnya di Panampu ini, banyak orang berkurban sehingga stok dagingnya banyak, tidak apa-apa kita kasih bermalam, yang untuk bagian kita tidak masalah. Tinggal sampai 1 tahun tidak masalah. Tapi kalau di sini sedikit orang berkurban, maka tidak boleh daging itu bermalam lebih dari 3 malam di rumah.
supaya tujuannya disedekahkan. Nah, makanya kebiasa tahu makutana ku guru maka dawat di pak bani dagi karobai tapang kakak di guru maka tahu seke lah ada itu pak kiai asu maka guru tadi nawat di pak jadi maseke. Nah, itu kan orang tanyakan itu boleh kebermalan, nah sebab melo itaro itu. Nah ini. Tapi ingat, boleh kita makan itu daging kurban dan itu sunnah Pak dimakan. Maka dah salah-salah tiatu maka roba ku ya lamati dagingna. Oh enggak, memang ada hadiahnya. Kan 1 ekor sapi kan itu dikali 10 toh. Manjabil hasanati falahu asru amsalihah. Jadi kalau kau melakukan 1 kebaikan, saya balas menjadi 10. Jadi kalau kita sembelih 1 ekor sapi, itu kan 10 ekor nilainya. Kalau 10 ekor kan 7 nama masuk toh. Berarti keluarkan 7 sapi. Masih ada kan 3 ekor sapi yang tersisa. Dari 3 ekor itulah sehingga kita dapat 1/3. Itu hadiah yang diberikan oleh Allah. Makanya kita berhak. Berdosa juga kita itu Pak. Makruh hukumnya kalau anak-anak kita kepengen makan daging kurban, kita tidak kasih. Itu berdosa kita juga itu. Sebenarnya. Makanya biarkan anak-anak kita menikmati itu. Itu berkah itu Pak. Kecuali nasar tadi itu tidak boleh. Mesti disedekahkan semua. Mana yang dimasuk nasar? Wah ini yang banyak. Banyak orang yang dianukan. Tapi saya ambil garis besarnya saja. Begini. Kalau misalnya ada orang bilang begini. Nanti kalau gajiku saya terima, saya mau berkurban. Itu niat atau nasar? Nasar. Misalnya begini, kalau mobilku laku, kan dia mau jual mobil. Nanti kalau mobilku laku, mau kak berkurban. Nasar atau niat? Nasar. Oh, iya. Yang mana niat? Dia kena niat. Ya ku tarime gajiku maka roba kak. Tinjak. Iya ku tarale otoku maka roba kak. Tinjak toh. Dia kena niat. Buat tidak. Nasar itu dengan niat beda. Bukan ikut. Di sini banyak orang tidak bisa bedakan. Nasar itu menukar. Sedangkan niat itu adalah doa. Beda itu Pak. Kalau kita mengatakan, kalau laku mobilku, saya berkurban. Itu niat, bukan nasar. Nanti jadi nasar kalau kita bilang begini. Kalau nak beli orang mobilku 300 juta, berkurban kak. Itu baru nasar. Menetapkan jumlah rezeki untuk ibadah. Itu baru masuk nasar. Pada kong kapak galu maka dia kudu pemui talutong maka roba kak. Ya kedua mito nga serapi kulo serapulo na kilo din nakaroba pa kurang 10 kilo lah sengke. Gitu. Itu. Dari situlah sehingga Nabi melarang orang banyak bernasar. Rasulullah mengatakan orang yang banyak bernasar sesungguhnya nasar itu adalah ibadahnya orang kikir. Pak kasiwin atau seke. Ia pernah kasiwin kong kayaling. Nggak begitu. Kalau dia mengatakan, mudah-mudahan taralamui otoy matu, may balu otoy, mudah-mudahan taralay nang kawa dipakai maka roba. Itu niat itu. Jadi doa. Tapi kau mengatakan, ya konal dimu itu pada 7 juta otoku maka roba kak. Berarti kau 300 na seraplo na seraju dan lagi kak dia nak roba pak kurang 10 juta. Itulah sehingga nasar itu menetapkan jumlah rezeki untuk ibadah. Itu bedanya. Paham nih kan kira tuh? Iya. Ko masumi paroye ematu makaroba ki itu kan niat tapi ia ko angka agak-agak dia manasa dan disandarkan ke situ maka misalnya telu ini tidak jelas maka dah ia ko masuk imatu makaroba kak berarti itu nasar. Nah itu jadi ya ko gaji kan tidak karena gaji itu paten mutlak begitu. Nah ini yang harus kita anukan makanya bedakan ya. Ibu-ibu juga biasa bernasar. Itu sedikit-sedikit nasar, sedikit-sedikit nasar. Oh mega tuh. Tapi dia itu nako ibu-ibu nako pandang dari sana. Tidak banyak jadi sini. Itu penting. Kemudian kalau kita mau berkurban dan jelas bahwa saya akan berkurban ketika masuk bulan Zulhijjah disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan tidak bercukur. Rasulullah mengatakan anggota tubuhmu itu ingin menyaksikan kurbannya.
Jadi kalau sudah masuk Zulhijjah, nanti di Zulqa'dah ini 28 Zulqa'dah atau 29 pergi memang kita cukur. Motong rambut sama potong kuku. Nanti kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, jangan kita memotong kuku, dimakruhkan itu. Jadi sunnah hukumnya itu untuk tidak memotong kuku. Maka dia Nabi tameloi saksikan karoban. Kemudian mulai dipentingi karena ini sudah masuk ke panitia ini. Dalam masalah kurban itu binatang yang dijadikan binatang kurban itu ada syaratnya. Yang pertama umurnya. Tadi itu kan sudah. Yang kedua harus sehat. Tidak boleh sakit. Yang ketiga tidak boleh kurus. Kurus itu kan kentara, bergaris-garis. Tulangnya nampak, kemudian bulu yang ada di garis tulangnya itu lain warnanya. Itu yang kurus. Kentara itu Pak. Bisa dikenali memang. Jadi kalau bulunya itu kan hitam, maka ketika bulu yang ada pas di tulangnya itu lain warnanya, agak kekuning-kuningan, berarti itu kurus. Karena tidak ada daging salah dari kulitnya dengan tulangnya, sehingga berubah warna bulunya di situ. Tapi ingkato standar, magampang. Kada kegaya sama doko Pak, kato tau maka kada deto nama doko malampe-lampe mi. Kada tidak kurus justa cuma panjang-panjang. Maka de guru ya kolimay tau natalu maka da madoko dua mi maka da de madoko ya tu. Ndak usah banyak cerita tuh. Makanya lihat bisa kita anukan itu. Kemudian tidak boleh kalau buta. Satu matanya buta. Kalau matanya putih itu katarak tidak buta, ada ulama membolehkan. Karena itu tidak cacat. Kemudian karena ada biasa itu kan yang putih ada bergaris. Tapi kalau dia buta, itu tidak bisa. Kemudian pincang, itu juga tidak boleh. Atau kuku kakinya itu ada lepas satu, itu tidak boleh. Utamanya kuku kecil yang tergantung itu juga harus diperhatikan. Kemudian ekornya, kalau patah atau poki istilahnya, itu tidak boleh. Untuk telinga yang ditindih dilubangi sedikit untuk dipasangi biasa. Sekarang kan sudah pakai begitu Pak ya. Itu makruh hukumnya, masih dibolehkan, cuma makruh. Yang ditusuk hidungnya tembus itu ada yang tidak membolehkan, karena itu termasuk cacat. Yang sudah dikabiri, aja bicara gina, ilasa. Sudah dikabiri itu boleh dipakai. Dan itu kata Nabi, dagingnya empuk. Itu boleh. Tidak masalah. Tanduknya patah, itu juga tidak boleh. Kalau giginya ompong, tidak masalah. Di belakang. Tanduk panjang, yang penting tidak patah, itu tidak masalah. Kalau patah itu yang jadi masalah. Jadi itu. Kemudian ada satu masalah yang bisa kita temui. Ketika sapi dikasih turun, kemudian lompat dan pincang. Biasa. Ketika diambil dari penjual sapi turun, kemudian lompat, kemudian kakinya agak terkilir, kemudian pincang, itu tidak masalah. Dibolehkan. Tapi yang tidak boleh, kan ada yang tidak boleh. Ketika sengaja dikasih lompat, itu tidak boleh. Ketika kita kasih turun dengan pelan-pelan, kemudian sapinya yang lompat, kita tidak kasih lompat, memang dia yang lompat, itu tidak masalah. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Tapi ketika sengaja dikasih lompat, itu tidak boleh. Kalau dia terkilir, itu dihukum itu. Jadi ini makanya perlu hati-hati. Kemudian sembelihan. Kalau mau menyembelih kurban, ada beberapa yang sering saya tegur. Yang pertama, nadinya biasa dia potong ketika sudah disembelih, tapi belum mati. Dia mati pure gerek kedomopi, tapi masih kan ni melolope, dia iris nadinya. Itu diharamkan itu. Jangan coba-coba. Itulah yang dimaksud dengan memotong 2 kali binatang. Ini yang banyak berdosa yang pekerja ini. Palope.
Makanya kalau membayar kurban Pak, saya kasih tahu panitia memang harus mengakali. Kalau kasih tahu memang jangan disembunyikan. Harga sapi 14 juta. Berarti Bapak bayar 2.050.000. Kenapa ada 50.000? Itu untuk dipakai dalam pengelolaan kepanitiaan kurban. Kasih tahu memang lebihnya. Jangan dirahasiakan bilang, bayar saja 2 juta, nanti dari situ baku tarik-tarik. Jangan. Kasih tahu memang, untuk pengelolaan kegiatan ini 50.000 per orang. Itulah yang dipakai upah untuk pekerja. Jangan dagingnya diambil. Kan ada pekerja itu Pak, dia mengakali. Dia bagi 8 daging. 1 bagian untuk dia, 7 untuk orang yang berkorban itu. Oh, itu tidak boleh. Bukan dagingmu itu kau bagi 8. Kau makan, kau nandre anaknya itu, yang mana itu cuma kali ngebaca. Nandre bene, makan, yang mana itu mau pakai kering. Iya, dia nak barakah. Dan itu diharamkan, karena tidak ada hakmu di situ. Makanya panitia harus pintar, memberikan memang bagian. Dia sekalian gaji. Sekalian digaji. Ini penting Pak, karena ini jadi masalah. Makanya penyembeli juga itu Pak tidak boleh dapat bagian. Dega itu maka ada tawana Pak Gere itu tidak ada. Ada sampai ulama mengharamkan daging dikasih kepada penyembeli dengan kedudukannya sebagai penyembeli. Itu tidak boleh. Makanya kata maka ada tawana Pak Gere ulunna. Salah-salahnya itu. Kalau kita sedekahkan kepalanya tidak masalah. Tapi kalau kita mengatakan bagiannya berarti itu upah. Tapi kalau sedekah itu sunnah. Makanya jangan pernah mengatakan bagiannya penyembeli. Pak Yako Makadaki bagian tawana Pak Gere berarti gajinya tuh. Yang Yako Makada sedekah untuk penyembeli berarti itu sunnah. Itu hukum sedikit sekali Pak berubah jadi haram. Aja nauluna talingi. Ajena. Panah. Dalam pembagian kurban. Oh ini yang panitia ini yang harus saya kasih tahu. Dalam membagi kurban Pak, usahakan satu orang satu kelompok itu, satu orang itu utuh mendapatkan daging sapi penuh. Utuh, daging sapi dia dapat. Maksudnya bagaimana? Kalau nanti paha kanan lepas, langsung ambil dagingnya itu, langsung lepas dagingnya dari tulangnya. Langsung daging paha kanan dibagi 7. Iris memang dibagi 7. Kemudian dibagi 7. Kemudian lepas paha kiri, ambil lagi dagingnya bagi 7 lagi. Juku khasnya dibagi 7. Hatinya dibagi 7. Semua dibagi 7 kecuali kepalanya. Enggak. Jadi semua daging khas itu, daging yang dibawa di dalam itu dibagi 7 semua. Sehingga setiap satu orang dalam 7 kelompok itu sempurna daging dia dapatkan 1 ekor sapi. Kadang kita Pak kumpul. Dikumpul dagingnya baru ditimbang. Oh 70 kilo. Berarti 10 kilo satu orang. Dia bagi nih 10 kilo. Ada mie yang dapat daging bagus. Ada mie yang tidak dapat bagi daging bagus. Ini yang harus kita anukan Pak. Makanya saya bilang panitia ini memang harus dibayar. Kalau tidak mau membayar, tidak mau kasih tambah 50.000, kasih tahu kau WP yang kerja. Saya itu di pondok biasa sampai 9 ekor aja di pondok itu. Saya itu dilatih sama guru bagi daging kurban yang itu. Alhamdulillah sampai ini kalau bagi itu, namun dia timbang itu sama persis beratnya. Saya salut itu dengan sistem pengelolaan kurban yang ada di Masjid Rauda itu diceritakan kemarin. Di Masjid Rauda Sorong itu luar biasa juga. Sekitar 20 sapi Pak, hanya 3 jam sudah selesai. Tapi itu tidak mudah. Karena personilnya hampir 40 orang. Jadi memang harus bentuk panitia Pak. Bentuk panitia. Jadi ada yang menyembeli, ada yang mengupas, ada yang khusus melepas daging, ada yang khusus membagi. Jadi saya itu kalau di pondok sudah bagi 7, kemudian tulangnya juga dibagi 7, rusuknya dibagi 7, tulang punggungnya dibagi 7, tulang kaki itu dibagi 7 semua itu. Kemudian kalau sudah dibagi 7, ya ada dapat lutut, ada yang dapat paha, ada yang dapat, itu langsung dibagi 7. Dagingnya sudah terbagi 7, baru saya bikinkan kertas, angka 1 sampai 7, baru ditempel di daging dan ditempel di tulang.
Kemudian dibikinkan juga di gelas, baru diundi. Kalau dia ambil nomor 1, ditunjuk itu dagingmu nomor 1, itu tulangnya nomor 1, kau ambil itu. Supaya dia tidak tunjuk, bilang ini yang saya mau ambil. Itu yang paling aman, Pak. Jadi, tapi memang berat kalau kita tidak mau kerja, susah. Ada orang, kemudian ini juga penting saya wasiatkan. Penyembeli, yang menyembeli biasa di sini Pak Imam ya. Ada. Padahal sunnahnya itu yang berkurban menyembelih. Makanya saya bilang begini, masjid itu harus beli parang, Pak. Masjid beli parang. Itu inventaris masjid. Nanti kalau dapat hari kurban, kalau bukan Pak Imam yang kita suruh sembeli, orang yang berkurban itu sembeli langsung kurbannya. Tinggal pakai pisau itu tadi. Kan ada pisau itu Pak, dijual. Dibuka saja di Shopee. Ada itu. 2.200.000, 2,5 juta, ada sampai 7 juta. Itu pisau sembelihan. Yang paling murah itu 1.400.000 kayaknya. Itu pisau. Ya kupu imam melo meli siladai. Ko sa rogere na mi melo na pake meli na si di juta pada tu. Patatau mak gere dia na may gana. Jadi makanya masjid yang belikan, inventaris masjid, tapi imam yang pegang. Itu pisau Pak, kalau kita mau beli yang bagus itu kayak Balonais, itu bagus. Tramontina, itu juga bagus. Epdik juga bagus, itu Jerman. Bolar K1110 itu juga bagus, itu juga Jerman. Kemudian Keisuke juga itu bagus, yang Jepang itu punya. Jadi kalau pisau, tapi yang saya pakai itu Damaskus dengan Epdik. Kalau Epdik itu sudah 4 tahun lebih, itu cuma 1 kali diasah. Sampai 40 ekor sapi disembeli itu belum diasah. Itu lebih tajam dari silet Pak. Kalau leher sapi itu cuma 1 kali tarik. Kalau sudah dikasih rapat, ditarik begini itu langsung sampai ke tulang. Jangan pakai orang Arab menyembeli unta. Itu bagus sekali. Kita kanan pisau, Pak, bukan pisau. Nah, angka bangku Pak Geri, katanya bangku, perak minaki gua bangku. Katanya bangku, Pak. Kalau epdik itu memang parang yang jadi, dia serokarbon, tidak terpengaruh dengan darah. Kalau yang dibeli kita itu kan bikinan manusia. Kalau itu enggak, Pak beri memang, jadi dia serokarbon, itu tipis. Kayak pisau dapur, tapi tajamnya luar biasa, Pak. Dan itu kalau diasah, itu tidak pakai batu, dia pakai honing. Itu yang bundar begini. Iya, honing namanya. Itu kalau di honing 3 kali dikasih turun, 2 kali dikasih naik begini, baru pakai kain lepais, baru diselip ke kain lepais, itu 4 tahun baru diasah kembali. Itu. Cuma 1 begitu aja. Itu enaknya itu dipakai, Pak. Dan itu memang khusus untuk sembelihan. Nah, makanya kita bisa beli itu. Tajam sekali. Saya punya rekamannya. Dulu di pondok itu saya menyembeli, saya rekam, suruh orang rekam itu. Saya suruh hapus. Kenapa? Banyak yang minta, Pak Ustaz kita latihan sembeli. Saya bilang ini bikin capek-capek, hapus itu. Ini karena dia minta disembelihkan daging bianu sapinya. Saya bilang tidak usah ya, hapus itu. Nanti banyak lagi yang panggil datang menyembeli dulu itu. Itu karena 1 kali aja Pak. Itu enak sekali dipakai menyembeli itu. Itu tidak tersiksa binatang. Makanya kalau mau menyembeli, ambil pisau, letakkan di bawah leher binatang itu yang mau disembeli. Pisaunya diletakkan di situ. Baru dipegangkan tangan, ditarik. Jadi tempat sembelihan itu kan 4 jari itu. Dari pangkal lehernya itu. Jadi 4 jari begini, makanya biasa telinganya orang dia kasih begini, tekan. Itu untuk pas dekat ujung telinga itu. Jadi itu 5 jari kalau kita mau ambil ukuran. Nanti masuk napasnya baru disembeli. Jadi jangan kasih keluar napas, kasih masuk. Kalau dia kan keluar masuk begini, kalau dia masuk langsung sembeli. Usahakan napas tidak lewat di jalur anum itu, langsung di jalur yang terputus itu. Maka dagingnya tidak akan bau. Itu kuncinya. Jadi kalau mau menyembeli sapi, itu kunci-kunci sederhana saja, Pak. Jadi kalau kita, makanya tapi kalau imam kan sudah terbiasa menyembeli itu. Maka cuma kadang-kala kita ini kalau biasa takut kalau kita mau ambil sunnahnya ya sembeli sendiri daging binatang kurbannya. Biasa kasih tahu siapa menyembeli ini pisaunya.
Kalau yang Damaskus itu Pak mahal, 7 juta harganya. Itu 20 baja digabung menjadi satu. Itu mahal. Itu full tanduk. Jadi gagangnya dengan sarungnya itu tanduk semua. Itu 7 juta lebih. Tapi itu bisa mematahkan paku. Baja yang dikenal memang kan di dunia Damaskus, baja Damaskus itu. Jadi itu dipakai menyembelih. Kalau Pak berikan lebih bagus. Makanya kalau kita mau beli yang Tramontina, kayak Brasil punya itu. Itu licin, enak sekali dipakai. Sama dengan FD. Kalau Jerman kayak Boller K110. Itu bisa dipakai. Kemudian untuk yang berkurban, usahakan. Kan ada orang begini Pak. Ulama kita mengatakan kalau sapinya sudah dibeli, sudah dibayar, dan sudah langsung dibayar, dan belum masuk di waktu bulan kurban, itu bisa jadi nasar. Makanya nanti dilunasi, nanti dibayar ketika masuk di bulan kurban, Zulhijjah. Boleh dia lunasi tapi jangan beli dulu. Wadin nawaja tapi aja jok teli. Tama pi ulah Zulhijjah na paki makam aja. Mapat loki meli sapinya. Itu yang anu. Nah, kemudian kadang ada orang kurban di Makassar, sering saya lihat itu di Facebook, orang kurban di Makassar itu kurban alumni sekolah. SMK 1, angkatan 3, angkatan ke-10 misalnya, berkurban 1 ekor sapi. Oh, itu tidak sah Pak. Kurban itu tidak boleh patungan lebih dari 7 orang. Kalau di atas nama alumni begitu, masukkanlah 7 orang saja. Kalau tidak, tetap bisa disembelih tapi bukan sembelihan kurban, hanya sembelihan sedekah namanya. Jadi dia tidak dapat pahala kurban, tapi dia dapat pahala sedekah. Nah, paham ya? Pak biasa Kamako tuh maka ada angkatan 77 1 ekor. Wah itu tidak tahu itu. Jadi tidak masalah diajarkan anak-anak untuk patungan, tapi jangan masukkan itu tidak sah untuk kurban. Kalau dia sembelihan biasa itu sah. Nah, ini penting saya bukan. Saya kira ini yang penting ya. Ada yang mau bertanya Pak seputar masalah ini? Tidak ada. Oh ya ada. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Oh iya betul. Dia meninggal sebelum berkorban. Iya. Apakah anak-anak bisa? Betul. Kasih. Saya belum bahas ini Pak, saya lupa. Untuk orang yang sudah meninggal, kurban untuk orang yang meninggal menurut mazhab Syafi'i, ketika selama hidupnya pernah dia berwasiat untuk berkurban, pernah dia memberi pesan untuk dikurbankan ketika anak-anaknya mampu, maka selamanya kurbannya itu sah dan sampai. Apalagi kalau dia sudah berniat berkurban, tapi dia meninggal sebelum dapat waktu kurban, maka silakan lanjutkan itu. Itu sampai itu. Kalau tidak ada wasiatnya, tapi setiap tahun dia berkurban, ulama kita sebagian mengatakan itu boleh. Karena dia nagagah hadesan itu. Maka dapat digaya karobat atau tewe, dia nabat ding. Kakapit tahu mati ya karobat sapinya itu. Boleh berkorban atas nama orang yang meninggal, tapi ini dibagi nih. Kalau atas namanya orang meninggal itu disedekahkan semua dagingnya. Tapi kalau namanya orang hidup, cuma dia niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal, maka boleh diambil sepertiga. Misalnya anak kita yang kita kasih masuk namanya, tapi kita kasih tahu untuk kurban munak, niatkan pahalanya untuk nenekmu. Itu boleh. Namanya orang hidup yang dikasih masuk. Apa alasannya sehingga begitu? Dia mengatakan kalau namanya orang hidup yang dikasih masuk,
nah tidak sampai pahalanya kepada orang meninggal, maka pahala kurban akan kembali ke orang yang hidup tadi. Tapi kalau namanya orang meninggal yang dikasih masuk, nah tidak sampai pahalanya ke situ, tidak ada tempat kembalinya. Nah, itu yang sehingga tapi kalau ada wasiatnya namanya almarhum. Bolehkah digabung orang hidup dengan orang mati? Boleh. Dalam 1 ekor sapi 4 orang hidup, 3 orang mati itu tidak masalah. Boleh digabung. Yang tidak boleh itu orang mati disuruh hidup. Jadi boleh digabung. Yang menyembelihnya itu tinggal memilih. Dia kasih tahu, niatkan untuk almarhum ini, almarhumah ini, almarhum ini, baru dianukan untuk orang hidup. Cuma biasa Pak Imam tidak mau bingung, tidak mau pusing, karena tidak mau lagi pegang kertas. Karena kalau untuk almarhum itu harus dihafal. Oh ini si ini, si ini, si ini. Dahulukan orang hidup, baru ikutkan orang meninggal di belakangnya. Nah, saya kira ini ya, itu Pak. Enggak, masih ada? Oh iya, silakan. Iya. Iya. Oh iya. Oh iya. Iya. Sebenarnya begini, niat kurban itu bukan untuk penyembelih, tapi yang berkurban. Jadi untuk penyembelih itu cuma niatnya untuk melanjutkan niat orang yang berkurban. Itu aja, makanya baca aja doanya itu, Bismillahi Allahu Akbar. Jadi dia tidak berniat lagi, dia cuma sampaikan istilahnya mengantarkan niatnya yang sudah diniatkan. Makanya kalau kita sudah bayar itu kan kita sudah berniat di situ. Makanya tidak usah lagi mengulang niat. Orang yang menyembeli itu, makanya cukup menyampaikan itu saja. Makanya mentunaikan niatnya orang. Makanya kalau kita menyembeli itu, kita cuma baca aja itu. Kita yang berkurban niatkan bahwa ini kurban ini untukku, istri dan anak-anakku. Kan bukan di saat disembeli itu, tapi pada saat pembayaran. Kan begitu. Kalau kita yang menyembeli boleh pada saat itu, tapi berdiri pada saat mau disembeli itu yang paling bagus. Makanya kita diundang itu hadir, menyaksikan, karena itu salah satu sunnah, menyaksikan binatang pada saat disembeli itu. Kita berdiri di situ kemudian berdoa. Mudahkan rezekiku, panjangkan umurku sehingga saya bisa berkurban tahun depan. Kemudian baca inna sholati wa nusuki, apa namanya? Inna sholati ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Itu kan dibaca pada saat kurban disembelih. Itu yang paling bagus, Pak. Jadi kita hadir, menyaksikan, kemudian kita berdoa. Insya Allah dimudahkan rezeki, dan itu doa panjang umur yang paling bagus. Cuma banyak orang nanti bagi-bagi daging baru datang. Nah itu juga jadi masalah. Ini padahal di situ sunnahnya dia hilangkan. Itu, tapi tidak hadir pun juga tidak berdosa, cuma makruh hukumnya. Karena ada sunnah yang terlewatkan. Iya, masih ada, Bu. Oh iya. Wah, ini tambah banyak ini. Yang mana ini dulu? Di belakang dulu, Bu. Di belakang dulu. Iya, silakan. Iya. Oh iya, betul. Iya. Masih ada? Saya langsung saja. Iya, Ibu. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Oh betul, iya. Tapi bagaimana umpamanya saya ini tak punya suami? Apakah kalau saya ini pada meninggal? Apakah dia ada pahala dan apa atau tidak? Lagi pertanyaan saya. Itu tadi Ustaz ya. Kalau umpamanya kita lihat dengan nasab. Kalau umpamanya saya nasab, kalau saya dapat uang 300 saya mengurban. Tapi umpamanya toh niat saya toh niat apa? Umpamanya saya pengantin, kalau saya pengantin saya mengurban. Iya. Tidak apa-apa, dia apa-apa. Iya. Jadi dia nasab.
Oh iya betul. Mukabak nasar. Iya. Oh iya betul betul. Iya. 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 Kasih. Ada masih ada tadi di depan dia. Silakan. Iya di belakang dulu Bapak. Iya. Iya. Kalau iya 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 betul iya iya ya betul iya iya langsung iya iya kalau memotong ayam itu kita sudah baca doanya setelah pelompama ayam Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar 2 kali pelompama binatang 4 kali iya oh iya apakah memang kan binatang 4 kali iya pertama daging kurban diabon kemudian digunakan untuk misalnya ada kegiatan itu tidak masalah kalau bagian kita itu tidak masalah. Yang penting yang kita kan begini Bu, misalnya kan sepertiga kita berhak mengambil sepertiga. Kalau misalnya daging kurban sudah ditimbang 9 kilo, maka ambil 3 kilo itu boleh kita abon. Karena itu untuk kita. Nah, ya. Yang untuk kita sedekahkan ya tetap sedekahkan. Itu tujuannya. Nah, kemudian yang kedua, untuk nasar yang tidak tertunaikan karena pada saat kita misalnya bernasar mengatakan kalau misalnya saya menikah saya akan berkurban. Tapi setelah sampai waktu kurban kita tidak punya uang. Maka nasar itu tetap harus dijalankan. Itu akan berlaku pada tahun berikutnya. Jadi tetap tunaikan nasarnya. Jadi itu yang dianukan Bu. Kemudian untuk apa tadi? Kontrol. Tidak masalah Pak. Tidak masalah. Tidak masalah. Cuma ketika ada kurban nasar dan yang bersangkutan di masa itu tadi daging kemudian dia makan, itu tidak boleh. Nah, makanya untuk lebih amannya ambil daging kurban yang tidak masuk dalam nasar. Baru kita masak cepat supaya bisa dimakan orang di sana untuk kerja. Itu tidak masalah, tidak masalah itu. Jadi kalau misalnya, tapi kalau nasar itu tidak boleh. Misalnya begini, kita bernasar berkurban, kemudian kita sedekahkan dagingnya ke orang, kemudian datang bersiar ke rumahnya, kemudian itu daging yang dia masak, kemudian dia kasih makan kita, itu tidak masalah nih. Karena itu sudah menjadi hak mutlak orang yang menjamu kita. Kecuali ya lagi maka ada bawa lo bulamu menasi mati pulau mandiri, wah itu jadi masalah. Itu ini. Saya kira itu ya. Kemudian untuk takbir itu sebenarnya tidak ada syaratnya dalam fikih. Yang ada itu hanya di hikmahnya. Karena ayam kenapa 2 kali? Karena 2 kakinya. Kenapa sapi 4 kali? Karena 4 kakinya. Takbirnya itu sesuai dengan jumlah kaki. Itu sebenarnya kan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan diulang bila Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, tidak. Takbirnya yang diulang. Ada juga dia takbir mengikuti arah pisaunya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu itu. Wah, masih ada. Iya. Masalah yang dimasak jadi kodok tadi itu. Iya. Di tahun kemarin saya berkurban 1 ekor. Iya. Kemudian kan banyak bekerja. Betul. Iya. Nah, jadi itu dimasak kodoknya itu dulu. Iya. Baru dibagi-bagikan orang yang enggak masalah. Enggak masalah. Tapi ini persoalan iya. Kalau yang artinya yang kelompok ini kelompok di masjid ceritanya ini masjid. Iya. Jadi apakah seperti kejadian seperti itu jadi dimasak? Tidak masalah Pak. Yang penting bagiannya dia ambil. Tidak persoalannya begini. Seumpama ini 1 ekor sapi. Iya. Mau dibagi 7. Iya. Sebelum dibagi 7 ini sapi. Nambil memang. Dulu. Oh enggak boleh. Nah, ya. Itu enggak boleh. Harus bagiannya nambil untuk dia masak. Kan biasanya terjadi begini. Iya. Biasa kita kelompok. Iya. Kelompok saya ini 7 orang kelompok iya. Dengan saudara-saudara. Iya. Tapi di rumah saya dikerja ini sapi. Iya. Saya ambil itu yang bagian kita. Iya. Iya. Saya ambil untuk contoh. Iya. Nah, ini sebelum dibagi daging dari masa ini diambil memang ini sapi ini. Harus dibagi 7 ini. Sebenarnya enggak boleh.
Semuanya tidak boleh. Iya. Yang boleh itu adalah bagiannya memang baru dia masak. Kalau belum dibagi tidak boleh. Harus dibagi dulu. Tapi untuk perutnya, kayak ususnya, itu kan tidak dibagi. Tidak dibagi itu. Yang dibagi itu daging dengan tulang. Iya. Untuk usus itu apa enggak? Enggak dibagi. Yang dibagi kayak hatinya itu dibagi, baunya dibagi, gempane bagaimana? Dibagi 7 semua itu. Memang harus utuh. Daging paha sebelah kiri bagi 7, daging paha sebelah kanan bagi 7, kaki depannya dibagi 7 dagingnya, kaki juku khasnya dibagi 7, jamelaknya bagi 7, hatinya dibagi 7, dibagi 7 semua itu. Itu anunya Pak. Jadi kalau misalnya tidak boleh seperti itu Pak, jadi bagaimana kalau umpama di masjid itu panitia dulu namanya semua panitia yang kompak supaya bisa dimasak itu dagingnya. Maksudnya umpama saya ini 7 orang panitia di masjid ini. Iya. Jadi saya. Oh ya betul. Begini. Kompak dulu 7 orang ini. Kalau kita mau ambil simpelnya, karena saya juga begitu. Ambil simpelnya, misalnya kita pelaksana kurban panitia, kumpul 1 ekor sapi untuk 1 panitia di situ 7 orang. Itu lebih mudah. Kita sepakat di situ. Jadi itu yang paling istilahnya paling. Tapi kalau ada juga yang paling gampang sebenarnya, kurban untuk orang yang meninggal. Kalau ada kurban untuk orang meninggal, itu yang bisa dipakai. Iya, karena untuk orang meninggal kan tidak masalah. Karena itu untuk sedekah, itu kan sudah disedekahkan untuk ini. Iya. Saya kira itu ya. Angkat kamu ada tadi. Oh iya. Ada 1 ibu tadi. Iya. Iya. Oh iya, suami sudah meninggal dengan bapak. Iya. Iya, iya. Iya. Iya betul. Saya pernah baca Bu dalam satu kitab, saya lupa judulnya, bahwa istri ketika belum bersuami, ketika suaminya meninggal, itu tetap mendapatkan pahala. Tapi ketika dia sudah bersuami, itu sudah tidak dapat yang pertama tadi itu. Iya. Ketika ada suami keduanya, nah, dia tidak ikutkan itu. Itu yang saya dukan. Artinya, wallahu alam, saya lupa di mana kitab dulu saya pernah baca. Tapi saya pernah baca itu. Untuk orang tua kan jelas karena dia dapat syafaat pahala. Iya. Makanya dia dapat syafaat pahala. Iya. Tapi begini, tunggu dulu. Kalau kita mau ambil cara Nabi, kurban ini untuk kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kan istrinya yang meninggal ikut juga, Khadijah toh. Kalau kita mau ambil dasar itu secara umum, berarti dia ikut. Kan begitu. Tapi ada ulama mengatakan tidak. Nah, itu saya kira itu Bu ya. Yang terakhir penutup ini karena sudah lewat waktu Pak. Iya, terakhir. Iya. Iya. Oh iya, kalau kurban untuk orang yang meninggal, yang atas namanya orang meninggal harus disedekahkan semua. Kalau atas namanya orang hidup, tapi dia niatkan pahalanya untuk orang meninggal, maka boleh diambil 1/3. Misalnya anak tak kasih masuk namanya, tapi kasih tahu bilang itu kurbanmu nak, niatkan untuk pahala untuk nenekmu. Itu boleh diambil 1/3. Itu kuncinya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.